Sekalipun tadi kita didatangi oleh tetangga melarang supaya saya tidak memuji Tuhan, saya tidak beribadah, dan saya sudah menjawab dengan lemah lembut dan saya berkata dalam hati, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap beribadah. Karena di mana ada nama Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Dan di situ ada kebaikan Tuhan. Dan di situ ada kemerdekaan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Mishimahmasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, dan juga para murtadin Indonesia dan murtadin Aceh dimanapun berada. Saya selalu berdoa, kiranya saudara selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, maupun dari hal yang tidak kita inginkan, termasuk sakit penyakit. Lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah dan percayalah, imanilah, pasti semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Sehingga dengan keberhasilan itu, yang pertama nama Tuhan dipermuliakan, yang kedua saudara bisa ikut ambil bagian di ladang pelayanan, bisa membantu teman-teman yang melakukan penginjilan khususnya di pedesaan, di tempat-tempat terpencil maupun di daerah-daerah pedalaman. Kali ini Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum saya membacakan 1-2 ayat firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Sekalipun tadi kita didatangi oleh tetangga melarang supaya saya tidak memuji Tuhan, saya tidak beribadah, dan saya sudah menjawab dengan lemah lembut dan saya berkata dalam hati, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap beribadah. Karena di mana ada nama Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan, dan di situ ada kebaikan Tuhan, dan di situ ada kemerdekaan. Maka dari itu saya selalu mengajak teman-teman semuanya, khususnya para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget, agar selalu berpegang teguh pada firman Tuhan dan berdiri di atas pondasi iman yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Sekarang kita angkat sebuah pujian yang berkata, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama di atas segala nama. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus, sanggup melepaskan bebanmu. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus, sanggup menyembuhkan sakitmu. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, yang lumpuh berjalan dan yang buta melihat. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, yang mati dibangkitkan, kuasa iblis dikalahkan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan sorga dinyatakan. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus, sanggup melepaskan bebanmu. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus, sanggup menyembuhkan sakitmu.
kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan dan yang buta melihat. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati dibangkitkan, kuasa iblis dikalahkan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan sorga dinyatakan. Kemuliaan sorga dinyatakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, kata Alkitab. Nama yang datang langsung dari surga. Nama yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui malaikat. Kita akan membacakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sebelumnya, kita ketahui segala kuasa kegelapan, segala kuasa iblis, kuasa setan terkalahkan dengan nama Yesus. Tunduk di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Kata siapa, Bang Pendi? Kata Alkitab, bukan kata para pendeta, bukan kata para penginjil. Di dalam Alkitab jelas sekali diterangkan kepada kita semuanya bagaimana setan diusir, bagaimana orang lumpuh berjalan ketika didoakan di dalam nama Yesus. Ketika didoakan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, yang tidak bisa mendengar bisa mendengar, yang sakit disembuhkan. Bahkan di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, orang mati dibangkitkan, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mengajak saudara semuanya, jangan takut. Karena di dalam diri kita ada roh, ada kuasa. Alkitab berkata, di dalam diri saudara dan saya, di dalam diri orang percaya, ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh siapa itu? Roh Kudus, Roh Bapa, roh yang sangat berkuasa, mengalahkan semua kuasa-kuasa kegelapan. Semua kuasa yang ada di dunia ini tunduk di dalam nama Yesus. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan ini bisa membuka apa yang terselubung selama ini dalam hati kita. Apa yang terselubung selama ini dalam pikiran kita. Bisa membukakan, bisa menyingkapkan semua yang terselubung dalam hati dan pikiran kita semuanya. Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Dan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Karena Maria ibunya yang sudah ditunangkan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari Roh Kudus. Maka Yusuf tunangannya selaku seorang yang bijaksana dan tidak menginginkan untuk mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dan dia sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah, seorang malaikat Elohim tampak kepadanya dalam mimpi seraya berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria istrimu, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari Roh Kudus, dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, Yesus datang, Yesus lahir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia yang begitu kelam, yang penuh dengan dosa, penuh dengan noda. Dia lahir untuk memisahkan kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi
Yesus lahir bukan untuk menyelamatkan kita dari neraka, bukan, tapi Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Alkitab di ayat yang lain berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang mau bertobat. Segera bertobat. Jangan kita hidup dalam dosa. Nah, saya akan membacakan ayat selanjutnya, Bapak Ibu. Dan semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Elohim melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita, atau Elohim di dalam kita. Dan Yusuf setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Elohim perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya. Dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habakit, doa saya, harapan saya, kiranya saudara semuanya yang sudah berada di dalam Tuhan, jangan undur sedikit pun dari hadapan Tuhan. Dengan persoalan apapun persoalannya, jangan undur sedikit pun dari hadapan Tuhan. Dan kepada teman-teman, saudara semuanya yang belum mengenal Kristus, kiranya melalui video singkat ini, saudara bisa tahu who is the Jesus, man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Nah, kenapa dia lahir, kenapa dia datang, kenapa dia hadir di tengah-tengah kita? Tujuannya satu, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa dia selamatkan? Dari dosa. Haleluya. Dia menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Maka terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka saudara akan selamat. Ketika kita terbebas dari dosa, kita diterima di sisi Tuhan. Kita diterima dan kita bisa masuk surganya Tuhan. Di surga tidak ada dosa. Orang yang berdosa tidak layak berada di dalam surganya Tuhan. Maka Tuhan hadir dengan wujud manusia. Manusianya Yesus Kristus untuk memisahkan kita dari dosa, sehingga kita yang tidak layak ini menjadi layak di hadapan Tuhan, dan kita bisa berada di dalam surganya Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ayo dekatkan diri kita dari hari ke hari dengan firman Tuhan. Seringlah membangun hubungan intim dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena hanya dialah yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tidak ada yang lain. Jangan sampai nantinya tidak ada satupun di antara kita yang memuji Tuhan. Maka Tuhan, kata Alkitab, akan memakai tumbuh-tumbuhan, gunung, batu. Kalau bahasa Aceh dikatakan lat batat kayai bate. Nanti mereka yang akan dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam iman saya yang lama dikatakan Bapak Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, selalu kita bangun hubungan baik dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih. Kiranya apa yang saya sampaikan malam ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Yeshua HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.